暗黑族大巫气卫的一己私欲和大孤寂，唯有人。 Film ini menceritakan seorang pemburu yang tak mengakui dirinya adalah keturunan dewa perang. Di masa lalu, terjadi peperangan besar antar klan iblis dan manusia. Kedua klan yang berseteru ini imbas tak mendapat kemenangan. Dewa perang sendiri gugur dalam pertarungan itu. Sedangkan Raja Iblis terluka parah dan tertidur puluhan tahun lamanya. Ancaman besar tentu menanti klan manusia, karena mereka tak memiliki pemimpin untuk menghadapi klan kegelapan. Gimana keseruan filmnya? Silahkan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan jom kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film terlihat seorang wanita berkuda di dalam hutan. Ternyata wanita ini dikejar seekor serigala buas yang siap memangsanya. Ia pun terjatuh dari kuda. Secara tiba-tiba datang seseorang menolongnya dari terkaman serigala tersebut. Orang ini pemburu bayaran. Ia bernama Zhang Ke. Serigala itu terdiam melihat ada sesuatu yang berbeda pada Zhang dengan manusia yang lain. Teman Zhang yang bernama Fusi datang mengamati pergerakan hewan ini. Ternyata serigala itu mencoba kabur. Zhang dan Fusi berusaha menangkap binatang ini meski serigala tersebut terus melawan. Setelah berhasil menangkapnya, wanita yang ditolong tadi sempat menatapi mereka. Namun Fusi menyuruhnya pergi sembari berkata, jika hewan ini adalah buruan mereka. Wanita yang bernama Yunji itu pun pergi dengan membawa benda yang bercahaya. Tak lama setelah itu, Zhang dan Fusi membawa hasil buruannya ke sebuah kedai di kota untuk diserahkan. Di lain tempat, terlihat beberapa pemburu yang menyerahkan hasil tangkapannya kepada seorang wanita. Ia adalah ketua pemburu yang bernama Wu Niang. Setiap pemburu bersaing mendapatkan tangkapan serigala yang bagus. Hal ini akan menjadi penentu gelar pemburu terbaik. Tak lama kemudian, Zhang bersama Fusi datang dengan sombongnya. Mereka merasa telah membawa tangkapan serigala yang bagus. Zhang sendiri mengejek pemburu yang lain karena menangkap serigala yang tak berkelas. Para pemburu marah dengan perkataannya. Di antara mereka juga ada yang ingin memenggal Zhang jika ia terbukti berbohong. Zhang dengan yakin melihat papan nama pemburu. Kali ini dirinya akan menjadi yang terbaik. Namun di lain sisi, mereka mencoba melihat hasil tangkapan Zhang. Ternyata serigala itu berubah menjadi arang. Fusi bingung tak yakin dengan apa yang dilihatnya tadi. Ia kemudian memberitahu Zhang hal ini. Zhang yang melihat itu juga bingung. Pemburu yang pernah diejek Zhang itu merasa telah ditipu. Ia meyakinkan pemburu yang lain agar memberi hukuman terhadap Zhang. Zhang menolak kenyataan itu. Tapi pemburu ini terus memaksa agar Zhang mengakui kebohongannya. Zhang kemudian menghajar orang tersebut. Di saat itu, datang seseorang bernama Yun menghentikan kegaduhan yang terjadi. Orang ini tak lain adalah pamannya Zhang yang merupakan pemimpin klan. Mereka saat ini membicarakan masalah yang penting, di mana klan kegelapan mulai bangkit dan mengancam klan manusia. Yun berusaha memberikan Zhang masukan agar hidupnya lebih serius menanggapi tentang permasalahan mengenai kebangkitan klan kegelapan. Karena ini semua merupakan tanggung jawab yang diwarisi oleh mendiang ayahnya. Ternyata Zhang merupakan keturunan dewa perang. Menyelamatkan manusia merupakan tanggung jawab yang telah diberikan sang ayah. Mendengar itu, Zhang sama sekali tak peduli dengan garis keturunannya. Apalagi dengan tugas-tugas yang diwarisi itu. Ia lebih senang menjadi pemburu bayaran. Yun yang mendengar itu tak memiliki cara untuk meyakinkan keponakannya ini.
Di lain waktu, Yun kemudian pergi menjumpai pendeta agung. Pendeta ini adalah guru dari Yunji. Yun memberitahu tentang kemunculan klan kegelapan di kota Lansan. Akan tetapi permasalahan ini telah diketahui lebih dulu oleh pendeta dari petunjuk pedang dewa yang bergetar memberi isyarat. Yunji sendiri bercerita di mana ia dikejar sosok serigala kematian ketika pulang setelah mengambil mata spiritual. Yun yang merasa was-was lantas bertanya kepada pendeta mengenai kemunculan klan kegelapan. Pendeta agung kemudian menerawang tempat dan keadaan penyihir sakti menggunakan mata spiritual itu. Pendeta agung akhirnya mendapat informasi jika ketua dari klan kegelapan memang sudah sembuh dari luka yang disebabkan peperangan 20 tahun yang lalu. Saat itu terjadi peperangan besar antara klan kegelapan dengan manusia. Klan manusia waktu itu dipimpin oleh dewa perang Zanxian yang merupakan ayah dari Zhangke. Mereka semua terdesak melawan klan kegelapan yang terus ingin membinasakan klan manusia. Kota Langsan juga mulai dikuasai oleh pasukan serigala kematian. Karena terdesak, dewa perang Zanxian menyuruh utusannya meminjam mustika hati langit yang konon dimiliki klan dewa. Mustika hati langit merupakan senjata yang memiliki kekuatan yang besar dan bisa mengalahkan klan kegelapan. Tapi sungguh disayangkan, para dewa waktu itu tak memberi izin, sehingga dewa perang Zanxian terpaksa menyatukan diri dengan pedang dewa yang dimiliki, hanya untuk menahan kekuatan penyihir sakti dan menolong klan manusia dari kepunahan. Dalam pertarungan itu, Zanxian mati, sedangkan penyihir sakti terluka parah dan tertidur di sebuah tempat yang dingin di bagian utara. Saat ini klan kegelapan akan bangkit melakukan penyerangan lagi. Pendeta agung lalu memberitahu, satu-satunya cara menghentikannya adalah membangunkan jiwa dewa perang yang tertidur di dalam tubuh Zhangke, kemudian menyatukannya dengan hati langit. Hal ini tentu tidak mudah, karena mereka harus menemukan mustika hati langit terlebih dulu yang berada di wilayah lembah dewa. Untuk menuju tempat itu tak sembarangan, karena memiliki resiko yang cukup besar. Yunji kemudian meminta izin kepada pendeta agar tugas menemukan hati langit diserahkan kepadanya. Pendeta mengizinkan, akan tetapi Yunji harus memiliki teman menuju tempat tersebut, dan orang itu tak lain adalah Zhangke. Mendengar itu, Jenderal Yun sempat tak yakin kalau rencana ini akan berjalan, karena ia tahu jika Zhang keponakannya itu memiliki watak yang keras kepala. Dengan tersenyum, pendeta agung menjawab, takdir dewa ini telah diserahkan sepenuhnya kepada Zhangke, biarkan waktu yang menentukannya. Di tempat lain, anak buah penyihir sakti melaporkan rencana mereka tampaknya akan diketahui. Hal ini dibuktikan dengan terbunuhnya salah satu prajurit serigala, tak kalah mencegah wanita yang membawa mata spiritual itu. Mereka lalu merencanakan untuk merebut mustika hati langit, guna menggagalkan rencana membangkitkan jiwa dewa perang yang berada di dalam tubuh Zhang. Di lain sisi, terlihat Zhangke masih bingung dengan serigala yang pernah ditangkapnya itu. Ia masih tak tahu kenapa bisa serigala tersebut berubah menjadi tumpukan arang. Tak lama kemudian, datang Yunji sembari berkata, kalau serigala itu merupakan serigala jadi-jadian, yang apabila lemah dan mati akan seketika berubah menjadi arang. Yunji juga mengajak Zhangke untuk bergabung menolong umat manusia yang saat ini terancam dari serangan klan kegelapan. Serigala kematian itu juga merupakan wujud prajurit kegelapan yang menyerang mereka kemarin di hutan. Atas penjelasan ini, Zhang tampak tak percaya. Yunji kemudian memberikan mereka imbalan agar mau bekerja sama. Ini juga merupakan kewajiban Zhang menolong klan manusia, karena dialah seorang keturunan dewa perang yang tersisa. Zhang menolak tawaran itu. Ia hanya ingin menjadi pemburu bayaran biasa dan tak mau memikirkan akan kemampuannya menolong banyak orang. Yunji lalu memperlihatkan pergerakan klan kegelapan yang saat ini mulai menghancurkan klan manusia. Tentu waktu yang dibutuhkan sangat mendesak untuk mencegah mereka. Zhang yang melihat pasukan serigala itu tertarik. Ia yakin akan bisa menangkapnya dan menjadikan dirinya sebagai pemburu nomor 1 di bulan ini. Tanpa pikir panjang, ia lalu setuju dengan tawaran Yunji untuk mencari mustika hati langit. Mereka kemudian bergegas menuju lembah dewa
yang dimana pintu ke tempat itu tidaklah mudah ditemukan. Sebelum berangkat, Paman Yun mencoba memberikan Zhang pedang dewa peninggalan ayahnya. Namun Zhang sama sekali tak tertarik dengan benda pusaka tersebut. Yun kemudian menitipkan pedang itu kepada Yunji untuk diberikan ketika Zhang mengalami kesulitan nantinya. Singkat cerita, mereka memulai perjalanan. Untuk menuju lembah dewa sendiri mereka harus meminta bantuan seorang master yang bernama Nigu. Menurut rumor, hanya orang itulah yang bisa menunjukkan pintu menuju lembah dewa. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya sampai di pavilion tempat Master Nigu berada. Saat itu Master tak tahu bakalan ada tamu yang akan datang. Ia dengan husuk dan serius melihat sebuah lukisan yang berbau 18 tahun ke atas. Mereka yang baru tiba juga tampak ahlak mendobrak pintu itu. Master yang melihat kedatangan mereka dengan tidak sopan sangat jengkel. Yunji berkali-kali minta maaf kepadanya. Ia sendiri menceritakan maksud kedatangannya ingin meminta bantuan agar pintu lembah dewa ditunjukkan. Master Nigu tampak acuh dan tak peduli dengan mereka. Fushi terus memperhatikan benda di sekitarannya. Hal ini membuat sang master semakin jengkel. Ia juga meminta imbalan kepada Yunji agar pintu lembah dewa mau diberitahunya. Master yang melihat imbalan tak sesuai lalu menolak. Zhang kemudian menambahkan imbalan itu dengan teropong kesayangannya. Namun tetap saja Master Nigu menolak. Kelakuan usil dari Fushi tak sengaja menemukan lukisan tubuh gadis yang seksi. Semua ini menunjukkan jika sang master memiliki kebiasaan yang mesum. Tentu hal ini bisa mencoreng nama baiknya. Dengan alasan itulah, Zhang memaksa sang master untuk diberitahu pintu menuju lembah dewa. Karena takut rahasianya terbongkar, master terpaksa menunjukkan pintu tersebut dan mengirim mereka menuju ke sana. Mereka akhirnya sampai di lembah dewa. Tempat ini sangat gelap dan sunyi. Untuk masuk ke alam dewa sendiri, Yunji meminta bantuan kepada seorang yang dikenalnya. Dia merupakan pelindung ketua istana yang bernama Yanseng. Yunji mencoba memberikan sinyal kepadanya. Tak lama kemudian, tiba-tiba mereka diserang oleh beberapa ekor serigala. Tampak Zhang dan Fushi sangat bersemangat menghadapi binatang tersebut. Mereka beranggapan akan berhasil menangkap buruan terbaik kali ini. Tapi setiap serigala yang telah dikalahkannya justru berubah menjadi arang. Zhang sangat marah kepada Fushi. Ia menyuruh Fushi menangkap binatang ini dengan kondisi hidup-hidup. Tak lama dari itu, Zhang tampak terdesak. Yunji kemudian memberikan pedang pusaka tersebut. Pedang itu mengeluarkan kesaktian di luar kendali. Zhang yang merasakan kehebatan pedang milik ayahnya ini sangat tak yakin. Ia berusaha menangkap serigala itu dalam keadaan hidup, tapi pedang ini justru membinasakannya. Fushi yang melihat itu lantas marah kembali, karena Zhang juga membunuh binatang tersebut. Kini tinggal seekor serigala yang tersisa dan terlihat menyerang Yunji. Mereka berusaha agar binatang itu ditangkap dalam keadaan hidup. Tapi ternyata Yanseng tepat waktu datang menolong. Anak panahnya sendiri menghancurkan binatang itu, sehingga membuat Zhang dan Fushi sangat kecewa. Singkat cerita, Yanseng akhirnya membawa mereka menuju ke alam dewa. Untuk menuju ke gua langit, mereka harus bertemu dua penjaga tempat itu. Yanseng kemudian memberikan Yunji plakat ketua agar lolos dari pemeriksaan penjaga tersebut. Ia juga berpesan untuk tidak mengajak Zhang dan Fushi ke sana karena hal ini akan membahayakan. Yanseng kemudian pamitan pergi mengalihkan perhatian para dewa. Yunji menyuruh Zhang dan Fushi menunggu di tempat ini. Mereka juga merencanakan untuk mencari buruan terbaik kali ini. Di tempat para dewa, terlihat mereka sangat cemas dengan kebangkitan klan kegelapan yang kemungkinan besar akan menyerang istana. Namun mereka sangat yakin akan dilindungi oleh formasi leluhur dan hati langit. Yunji saat ini telah sampai di pintu gua langit. Di sana ia bertemu dua orang penjaga. Salah satu penjaga menanyakan plakat ketua sebagai syarat masuk.
Kedua penjaga ini bernama Suambing dan Suangkong. Setelah memperlihatkan pelakat tersebut, bukannya memberi izin masuk, justru mereka menyerang Yunji dengan beringas. Tak lama kemudian, Zhang dan Fuxi datang membantu. Kedua penjaga ini sangat marah, terlebih lagi ia tahu jika Zhang dan Fuxi adalah klan manusia. Suangkong lalu memberi isyarat kepada para dewa jika saat ini terjadi permasalahan di pintu masuk. Pertarungan pun kembali terjadi. Para dewa yang melihat isyarat itu menyadari apa yang terjadi. Di lain sisi, Zhang tampak lemah tak bisa melawan. Darahnya mengalir dan mengarah kepada pedang miliknya. Secara tiba-tiba, pedang tersebut memancarkan kekuatan. Ia lalu menyerang kedua penjaga, hingga pertarungan sengit kembali terjadi. Setelah mengalahkan penjaga itu, mereka melanjutkan perjalanan masuk ke dalam gua. Pintu itu pun berhasil dibuka dengan pelakat sakti. Di sana mereka menemukan ukiran yang tak dimengerti artinya. Saat itu juga, Yunji merasakan keberadaan mereka telah diketahui para dewa. Ia tak bisa mengeluarkan sepatah kata. Zhang dan Fuxi hanya terdiam melihat ekspresi takut yang dikeluarkan oleh Yunji. Mereka akhirnya menghilang dan menemukan diri dalam keadaan terikat. Ternyata, para dewa telah menahannya. Saat itu mereka hendak dieksekusi langsung. Sempat ketua klan dewa heran tak menyangka jika manusia biasa mampu menerobos tempat ini. Yunji yang melihat ketua itu lalu berkata, mereka melakukan semua ini demi keselamatan klan manusia dan dewa. Yunji juga teringat peristiwa 20 tahun yang lalu ketika ketua ini menghukum kedua orang tuanya. Ternyata utusan dewa perang yang dikirim untuk mengambil hati langit itu tak lain adalah kedua orang tua Yunji. Mereka dihukum mati dengan tuduhan ingin mencuri hati langit. Padahal semua itu adalah akal-akalan dari ketua ini. Ia tak ingin meminjamkan hati langit. Karena tindakan ketua ini waktu itu, dewa perang Zanxian terpaksa menggabungkan diri dengan pedang dewa demi menyelamatkan semua klan. Ketua ini akhirnya menyadari bahwa Yunji merupakan anak dari klan mereka yang pernah dihukum mati. Semua klan saat ini dalam ancaman klan kegelapan. Yunji menjelaskan, meskipun dewa perang telah mati, Zhang Ke yang merupakan putra dewa perang kemungkinan besar bisa menyelamatkan mereka, asalkan hati langit disatukan ke dalam jiwanya. Ia percaya jiwa dewa perang yang berada di dalam tubuh Zhang akan bangkit kembali. Mendengar itu, ketua klan sama sekali tak peduli. Ia malah menyuruh Yang Seng menghukum mereka. Tapi Yang Seng justru memohon agar hati langit sebaiknya diserahkan saja. Sontak sang ketua marah dengan ucapan itu. Ia juga tahu kalau pelakatnya telah diambil oleh Yang Seng. Ketua lalu memerintahkan jenderal yang lain untuk menghukum mereka berempat. Namun tiba-tiba kekuatan besar datang dan menyedot semua orang ke dalamnya. Kekuatan itu merupakan kendali dari penyihir agung. Ia datang meminta agar hati langit diserahkan kepadanya. Ketua klan kemudian menggunakan ilmu teleportasinya untuk menyelamatkan mereka semua yang tersisa. Mereka berhasil lolos dan berada di ruangan rahasia. Ketua klan termenung dan ingin menuntut balas atas kejadian tadi. Mau tak mau ia harus meminjamkan hati langit kepada klan manusia. Hal ini tentu melanggar aturan klan dewa yang telah ditetapkan. Sang ketua kemudian berjanji akan menebus kesalahan ini setelah dendamnya terbalaskan. Di lain sisi, penyihir agung terus mencari keberadaan mereka. Namun kali ini ketua klan akan mengirim 2 orang ke tempat hati langit berada. Tampak Yunji telah bersiap ingin menyelesaikan misi ini, karena ini merupakan misi yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Yunji kemudian masuk ke dalam lingkaran pintu hati langit dengan ditemani Zhang. Pintu itu mulai mengeluarkan kekuatan. Fuxi yang tak ingin menunggu dengan segera melompat mengikuti mereka, meski hal ini telah dilarang sebelumnya. Mereka kini telah sampai di tempat hati langit berada. Tempat ini dipenuhi lahar dan pohon api yang besar. Tak lama kemudian, muncul seekor burung raksasa dari dalam lahar. Burung keramat ini merupakan penjaga hati langit. Mereka diserang dengan semburan api yang berkobar.
Fuzi sendiri dibawa terbang olehnya. Ternyata hati langit yang dicari itu berada di bagian dada burung ini. Yunji kemudian menyuruh Zhang untuk segera mengambil dan disatukan ke dalam tubuhnya. Namun semua itu tak seperti yang diharapkan, karena hati langit tersebut justru masuk ke dalam tubuh Yunji. Yunji sendiri bingung dengan semua ini. Tak lama dari itu, waktu mereka telah habis. Secara sendirinya mereka telah kembali ke ruangan sebelumnya. Ketua yang melihat keberadaan mereka lalu bertanya, apakah semuanya berjalan dengan baik? Yunji dengan rasa kecewa memberitahu, jika mustika hati langit tak menyatu dengan tubuh Zhang dan malah masuk ke dalam tubuhnya sendiri. Ketua yang mendengar itu lalu menjelaskan, jika Zhang sebenarnya belum bersiap menerima takdirnya sebagai putra Dewa Perang. Hal ini dibuktikan dari hati langit yang memilih orang lain. Hati langit akan dengan sendirinya bersemayam ke dalam tubuh seorang pejuang seperti Dewa Perang. Namun jika rasa pejuang itu tak ada, hati langit akan mencari tubuh yang lain untuk bersemayam. Tubuh orang yang bukan pejuang disebut dengan roh senjata. Yunji yang mengetahui dirinya adalah roh senjata lantas bertanya, apakah mustika ini bisa keluar dari tubuhnya? Ketua menjawab, semua itu bersifat sementara. Hati langit akan kembali mencari jiwa pejuang. Namun untuk mengeluarkannya, Yunji harus bersiap melakukan ritual khusus yang disebut dengan metode petik roh. Yanseng yang mengerti semua itu terlihat lemas, karena ia tahu akan beresiko kepada Yunji. Sebelum ritual dimulai, ketua klan meminta Zhang dan Fuzi untuk menunggu di luar. Terlihat kecemasan Yanseng begitu besar terhadap Yunji. Ternyata, ia telah jatuh hati kepada Yunji sejak lama. Yanseng berusaha memeluk Yunji dengan erat sambil mengutarakan perasaannya. Tapi jawaban Yunji yang menganggapnya sebagai kakak membuat Yanseng pergi dengan penuh kecewa. Malam pun semakin larut. Fuzi bertanya, kenapa bisa Zhang belum bersedia menjadi Dewa Perang? Zhang hanya terdiam tak menjawab pertanyaan itu. Tak lama kemudian, Yunji datang menjumpai. Ia juga terlihat menghibur Zhang karena terpikirkan dengan hati langit yang tak menyatu ke tubuhnya. Zhang kemudian bercerita mengenai kekecewaannya terhadap sang ayah di masa lalu, di mana ia lebih fokus berperang tanpa meninggalkan sepatah kata untuknya. Kurangnya perhatian sang ayah adalah alasan Zhang tak mau menerima diri sebagai putra Dewa Perang. Yunji kemudian menjelaskan, tujuan Dewa Perang adalah hal yang baik untuk semua orang. Hanya Zhang saja yang masih belum memahami semua itu. Sejenak Zhang terdiam dengan perkataan Yunji. Ia kemudian mengembalikan upah yang pernah diberikan Yunji saat itu. Namun Yunji tak mau mengambilnya kembali. Yunji kemudian berkata, anggaplah semua itu hutang yang kuberi untukmu. Zhang sedikit merasa lega. Ia juga meminta agar setiap pekerjaan yang dimiliki Yunji nantinya terlebih dulu mengingat namanya. Yunji kemudian pergi sambil berkata, akan selalu kuingat namamu. Yunji tampak memiliki tekanan batin yang kuat, meskipun ia memiliki rasa terhadap Zhang. Karena sebelumnya, sang guru telah melarang Yunji untuk mencintai seseorang. Anjay Gurinjay, ini mubazir namanya bang. Ketua dan Yunji tampak memulai ritual pemetik roh. Tubuh Yunji mulai terangkat dengan kekuatan itu. Di lain tempat, ternyata penyihir agung telah menyerang klan dewa. Yanseng yang terlihat linglung juga tak luput dari serangannya. Saat itu penyihir ini berusaha memaksa Yanseng memberitahu tempat mustika hati langit. Namun Yanseng enggan memberitahu, sehingga penyihir ini mengendalikan tubuhnya dengan kekuatan jahat. Di sisi lain, Fuzi merasakan aura jahat mendatangi. Ternyata secara tiba-tiba Yanseng menyerang mereka. Zhang tak tahu kalau Yanseng berada dalam pengaruh jahat. Kemunculan penyihir itu membuatnya sadar kalau Yanseng saat ini dalam pengaruhnya. Penyihir itu juga melempar Yanseng ke kolam. Hal ini membuatnya tersadar. Ia kemudian menyuruh Zhang menyelamatkan Yunji yang saat ini berada dalam ritual tersebut. Mendengar itu, penyihir ini terus memaksa mereka menunjukkan mutiara tersebut. Ia melakukan serangan ke arah Zhang. Namun Yanseng menghalangi dan menyuruh Zhang segera pergi menyelamatkan Yunji. Setelah sampai di dalam gua, ketua klan melarang mereka mendekat. Karena apabila ritual ini gagal, maka Yunji akan segera musnah. Zhang yang mendengar itu sama sekali tak bisa berbuat apa-apa.
Ia kemudian bertanya kepada Yunji, kenapa harus seperti ini? Yunji dengan tersenyum bahagia berkata, jika ini adalah satu-satunya kesempatan. Tak lama kemudian, penyihir agung tiba dan melakukan serangan. Zhang sekuat tenaga menghalangi serangan itu, meski ia harus kalah dan terlempar. Di saat itu juga tiba-tiba tubuh ketua klan mulai sirna. Hal ini menandakan ritual itu telah selesai. Yunji sendiri terkapar tak berdaya. Ia berkata kepada Zhang, jika misinya ini telah selesai, misi selanjutnya berada pada tangan Zhang untuk menyelamatkan semua klan. Secara perlahan, tubuh Yunji mulai sirna dan berubah menjadi mustika hati langit. Fuzi dengan segera mengamankan mustika itu, namun penyihir agung justru menyerang mereka. Fuzi berkata kepada Zhang, jika kekuatan yang dirasakan ini melebihi kekuatan serigala yang pernah diburunya. Ia sendiri berharap Zhang mampu menjadi pemburu terbaik di bulan ini. Karena terlalu lemah, Fuzi akhirnya sirna dengan kekuatan penyihir tersebut. Mustika hati langit sendiri jatuh ke tangannya. Ia lalu membawa Zhang yang pingsan ke dalam istana kegelapan. Singkat cerita, mustika itu ditelan oleh penyihir agung. Semua ini membuat kekuatannya bertambah. Ia mencoba kekuatan baru itu kepada tubuh Zhang. Di lain tempat, pendeta agung merasakan bahaya besar telah datang. Ternyata memang benar, saat ini klan kegelapan memulai penyerangan ke kota Lansan. Di sana juga terlihat Jenderal Yun memimpin peperangan yang besar. Penyihir agung tampak ragu untuk membunuh Zhang. Ia ingin Zhang terlebih dulu menyaksikan bagaimana klan manusia dimusnahkan olehnya. Ia kemudian membawa Zhang ke medan perang untuk menyaksikan semua ini. Zhang tak yakin dengan apa yang dilihatnya. Kehancuran klan manusia sepertinya tak lama lagi. Ia juga melihat pamannya masih bertarung sepenuh tenaga melawan klan kegelapan. Perlahan, Zhang mulai teringat dengan nasihat yang pernah diberikan untuknya. Jika ayahnya mati karena menyelamatkan klan manusia, perjuangannya itu sangat besar demi semua orang. Saat ini Zhang mulai sadar kalau keselamatan klan manusia itu berada di tangannya. Ia mulai menerima diri sebagai putra dewa perang yang telah mewarisi tugas menyelamatkan umat manusia. Dalam hal ini, tiba-tiba kekuatan besar menyelimuti Zhang. Mustika hati langit yang berada dalam tubuh penyihir agung sendiri mulai berpindah ke tubuhnya. Pamannya yang melihat itu sangat senang karena kebangkitan dewa perang yang baru telah datang. Peperangan ini pun berlangsung dengan semangat besar klan manusia. Tapi dalam pertarungan ini, Zhang tampak kewalahan. Ia menggores tangannya dengan pedang dewa. Darahnya pun membentuk kekuatan baru yang berada di dalam pedang dan baju zirah. Ia kemudian melakukan serangan yang tak mampu ditahan oleh penyihir agung. Penyihir itu pun mati. Kini klan manusia terselamatkan oleh dewa perang yang baru. Di suatu hari, tampak Zhang termenung memikirkan hutangnya yang belum dilunasi. Ia tak tahu harus membayar hutang kemana karena Yunji telah tiada. Yunji pergi dengan meninggalkan beban berat kepada Zhang. Tak lama kemudian, Yunji datang untuk menagih. Terlihat keduanya tak tahan dengan rasa kerinduan, meski hubungan mereka tak jelas adanya. Zhang tersenyum menyambut kedatangan Yunji yang baru. Tiba-tiba, film pun selesai.